Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, baik. Mengucapkan terima kasih kepada kamu semua yang telah hadir mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal pada siang hari ini, ada yang mau mimpin doa? Saya, Pak. Oke, dipersilakan Dafa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dafa. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak mau ngabsen kamu dulu nih, ya kan? Nah, yang pertama Aselio, yang kedua Elsia, yang ketiga Adinda Natasha. Nah, sebelum kita mulai, apakah kalian sudah sarapan siang? Oke, sudah. Udah sholat tadi? Sudah. Oke, terima kasih ya. Nah, sebuah gambar tentang materi kita hari ini tentang bully. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu lihat dari gambar berikut? Ya, kamu Kak. Oke, berarti suatu gambar terdapat seseorang sedang dibully oleh temannya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah orang pada gambar tersebut? 4. Baik, benar. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut? Perundungan atau membuli. Oke. Nah, jadi pada gambar tersebut itu mengenai perundungan atau istilah kata pembulian. Oke. Sebelum kita masuk, tujuan kita di sini adalah saya ingin menyampaikan sebuah bimbingan klasikal yang berjudul tentang bully. Ya kan? Nah, sebelum lanjut, mari sama-sama kita saksikan tentang apa itu bully. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Oke, nah jadi setelah kita melihat dan mendengar video tersebut, nanti kamu tuangkan ke dalam kertas yang saya bagikan kepada kamu. Ya. Tata caranya sudah tahu kan? Cara mengisinya? Nah, ini saya bagikan kertas ini per kelompok. Nah, sudah? Oke. Nah, jadi di situ sudah kamu lihat yang saya bagikan tadi. Nah, di situ kamu amati gambar yang ada di situ. Nah, ada beberapa orang, itu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang mana di gambar tersebut sedang ada
perundungan atau pembulian, ya kan? Nah, di situ kamu amati secara detail pada kolom kerja yang ada di kertas itu, lalu kamu mengamati setiap gambar yang ada di situ dan kerjakan secara kelompok. Nama kelompoknya tadi sesuai yang kalian sepakati, sesuai dengan kelompok kamu. Gitu. Oke. Yuk, silahkan dikerjakan. Oke. Jadi dari hasil yang kita lihat tadi dalam pemutaran video itu kamu simpulkan, kamu kumpulkan informasi terkait tentang materi kita siang ini. Tentang apa tadi? Tentang bullying. Nah, itu. Jadi kamu bekerja sama dengan kelompok kamu untuk mengumpulkan informasi. Jangan terburu-buru. Nanti kalau sudah selesai dalam mengumpulkan informasi yang ada di LKPD kamu, kalau sudah selesai bilang ya. Nah, kenapa itu? Ini catatannya itu kesimpulan atau apa? Mana? Catatan boleh. Kesimpulan aja. Catatan. Nah, Catatan hari ini atau bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? untuk di sini catatan ini mengenai yang poin 6 ini. Sama yang tentang materi kita hari ini. Ini satu ini Sesuaikan dengan apa? Kolomnya ya. Selesai, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya kumpul ya. Catatan tentang hasil hari ini. Oke ya. Sudah? Stop dulu ya. Nah, oke. Ya. Di sini saya mau buat ice breaking supaya kamu meningkat dalam kerja kelompok hari ini, ya. Jadi untuk ice breaking kita hari ini itu ada tepuk tangan 1 sampai 5. Nah, kalau tepuk tangan 1 sampai 5, kalau tepuk 1 berarti tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Tepuk 5. Oke. Nah, berarti ini adalah salah satu daya untuk melatih tingkat apa? Kefokusan kita. Nah, oke, kita mulai yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1 3 kali. Ayo. Tepuk 2. Ayo. Kenapa nggak konsen? Tepuk 3. Tepuk 3 4 kali. Ayo. Coba kamu berdiri. Saya ajak kamu untuk bermain tepuk tangan. Nah, kamu hari ini maju ke depan sini bersama saya. Oke ya. Tadi kita bermain tentang tepuk tangan 1 sampai 5. Nah, ini kamu pimpin kegiatan kelompok hari ini. Ice breaking-nya yuk. Saya mau ngajak kamu kolaborasi. Melatih teman-teman kamu. Iya. Sini saya pegang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1 4 kali, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 1. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Fandi, Pak. Fandi. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, berarti masih fokus. Oke. Ini ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Yuk, kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Oke, ini yuk. Boleh maju. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apakah gambar di atas merupakan kegiatan bully? Jawabannya adalah iya. Apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan di atas terhadap siswa tersebut? Korban akan merasa tidak percaya diri, mentalnya terganggu, dan dapat mengakibatkan frustasi hingga keinginan untuk bunuh diri. Nomor 3, apa yang bisa dilakukan jika menjadi korban bully? Mencari perlindungan dari pihak yang berwenang. Nomor 4, apa peran kalian jika menjadi saksi mata dalam kasus bully? Menasihati pelaku dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang seperti guru atau orang tua. Bagaimana cara mencegah bully? Dengan menanamkan sifat toleransi dan saling menghargai, serta tidak membeda-bedakan fisik, ras, budaya, dan agama antar sesama manusia. Oke. Boleh? Kesimpulannya, bully adalah tindakan negatif yang agresif terhadap seseorang, kelompok, dan lainnya dengan tujuan untuk mengejek dan menyakiti. Bully terbagi menjadi 4, yaitu verbal, fisik, sosial, dan cyberbully. Oke, terima kasih.
Ini tuh saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk teman-teman kamu. Oke, sini saya pegang. Silakan kembali ke bangku kelompoknya masing-masing. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Oke, boleh dimulai. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok Violet dan di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Apakah gambar di atas merupakan kegiatan bullying? Ya, di atas adalah kegiatan bullying. 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan di atas terhadap siswa tersebut? Dapat merusak mental dalam kepercayaan diri. Apa yang bisa dilakukan jika menjadi korban bullying? Lapor ke guru, orang tua, dan pihak yang berwajib. Apa peran kalian jika menjadi saksi mata dalam kasus bullying? Lapor kepada pihak yang berwajib. Bagaimana cara mencegah bullying? Dengan cara menjaga satu sama lain. Catatan kesimpulan. Catatan kesimpulannya adalah bullying adalah salah satu hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok Violet. Silakan duduk kembali. Nah, di sini tadi kita sudah sama mendengar hasil dari kelompok teman kamu. Nah, di sini saya mau meminta dan memberikan tanggapan kepada teman-teman kamu. Ada mengenai materi kita hari ini? Tanggapannya apa? Isna ini yuk. Maju ke depan. Tanggapan tentang ini. Iya. Selamat siang semuanya. Nah, jadi tanggapan saya tentang materi hari ini itu atau kesimpulan dari saya. Nah, yang kita pelajari hari ini kan tentang bullying ya. Nah, jadi bullying itu kan tindakan yang negatif ya kan. Nah, jadi dari pelajaran hari ini kita banyak tahu kalau dari tindakan bullying itu banyak merugikan orang lain atau teman-teman kita sendiri. Tindakan bullying itu kan bullying kan ada terbagi menjadi 3 ya, yang verbal, fisik, atau sosial. Nah, 3-tiganya itu sangat dapat banyak merusak teman-teman kita dari cara mentalnya atau pikirannya yang bikin frustasi, dan itu sangat berbahaya buat teman-teman kita karena dia bisa jadi bunuh diri atau jadi bikin dia tuh nggak percaya diri, merasa dikucilkan gitu kan. Jadi pelajaran hari ini bisa kita ambil untuk diri kita sendiri agar tidak melakukan bullying sama teman-teman kita, terus gak saling merugikan. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat karena kita jadi banyak tahu tentang bullying
Dan itu juga bisa diterapkan di diri kita, bahwasanya kita itu gak boleh melakukan tindakan itu, karena banyak yang akan kita rugikan buat orang lain. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih dan selamat siang. Beri aplaus sekali lagi yuk. Oke, terima kasih kepada rekan kamu Isna ini yang telah memberikan tanggapan. Nah, jadi di sini saya mau mengevaluasi dari hasil kegiatan kita hari ini yang kamu kerjakan, bahwasanya bully itu adalah salah satu tindakan yang tidak baik, yang mana itu bisa merugikan bagi orang lain, terutama di sekitar kita. Dan bully ini juga bisa mengakibatkan yang namanya seseorang menjadi cedera. Nah, karena apa? Bully ini bukan hanya melalui ucapan kita. Nah, kemudian juga bukan juga dari fisik ya, tapi juga bisa dari yang namanya cyber. Nah, seperti yang kita tampilkan di video tadi yang kita lihat. Nah, itu. Jadi, dalam hal ini, bully ini salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan kita, khususnya di pendidikan. Nah, karena apa? Sekolah kita itu adalah sekolah anti bully. Karena apa? Setiap siswa itu wajib dan berhak melaporkan kepada yang bersangkutan, seperti siapa? Gurunya. Dan juga siapa? Orang tua. Nah, kalau kita di sekolah berarti apa? Seluruh guru dan pemangku pendidikan yang ada di sekolah ini. Nah, jadi untuk kamu semua, hasil diskusi hari ini sangat baik ya, dari kelompok Violet. Ini salah satu nama yang indah. Kemudian juga kelompok yang lain, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, jadi untuk itu sebelum saya menutup kegiatan pada hari ini, ya kan, saya mau mengajak kamu untuk SBking kembali. Supaya apa? Supaya membangkitkan semangat kita di siang hari. Oke, dah. SBking-nya adalah pulpen itu lurus. Nah, pasti sudah gambar kan bagaimana gitu. Lurus ya, bukan miring. Lurus. 2 tambah 1 sama dengan 1. Benar. Oke. 4 tambah 2 sama dengan 1. 8 tambah 8. 1. Ada yang jawab 1? Jawabannya 0. Ingat, clue-nya adalah pulpen itu lurus. 7 ditambah 2. 1. 7. Oke. Kemudian 3 ditambah 9. 0. Oke. Nah, berarti clue-nya paham ya. Oke, berarti masih konsentrasi. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, jadi dalam hal ini saya berharap sama kamu semua, khususnya kita di sekolah kita ini, sekolah yang bernama SMK Setiabudi Abadi Perbongan, itu adalah sekolah kita adalah ramah anak, yang mana sekolah kita itu dituntut untuk selalu bersikap baik kepada sesama, baik itu antar kelas, adik kelas, ataupun juga kakak kelas. Nah, jadi kamu di kelas 11 ini
kamu bisa menjadi salah satu contoh nyata yang baik untuk adik kamu. Ketika ada teman kamu yang membuli temannya, kamu harus lapor. Nah, kamu jangan pernah punya rasa takut. Walaupun itu teman kamu sendiri. Terkadang orang itu melakukan pembulian, tapi kamu nampak itu teman kamu sendiri, sehingga apa? Kamu memendam apa? Ucapan untuk mengadu pada guru. Nah, hal yang seperti itu tidak dibenarkan. Yang benar gimana, Pak? Kamu nampak perundungan yang ada di sekolah ini, kamu ngadu, kamu melapor kepada guru bersangkutan. Contoh nih, tadi seperti di video, itu kan salah satunya adalah ras, etnis, suku. Nah, contoh si Polan, Pak. Ya kan, contohnya itu si Polan rambutnya keriting. Lantas kita bully. Jadi kan itu baik atau tidak? Enggak. Dia rambutnya keriting. Pasti nggak suka kan dibilang gitu. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Kita melihat contohnya kalau di kelas ini siapa ya? Si Rafka dengan si Dava, ya kan? Ini salah satu dua bentuk. Ada yang satu kurus, ada yang satu gemuk. Nah, jadi apa? Orang dua ini terjadi cekcok, bercanda, tapi ujung-ujungnya apa? Bully. Kamu nih gendut, udah gendut makannya banyak. Timbang kamu, badannya kurus. Makan banyak pun nggak gemuk-gemuk juga. Kayak apa? Kayak cacingan. Nah, lalu si Rafa melihat, mengadu sama gurunya, lapor. Pak, itu Pak teman saya ada melakukan perundungan, Pak. Nah, jadi hal yang seperti itu kamu jangan takut. Sekali lagi, dalam sekolah ini, ingat, pembulian itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu, kamu jangan pernah memiliki rasa takut untuk mengadu. Apapun itu dan siapapun temannya, siapapun orangnya, jangan pernah takut. Ya, karena dalam pembulian itu tidak dibenarkan. Oke? Paham sampai sini? Oke. Untuk itu, dalam hal ini saya mau mengajak kamu semua untuk berpikir dengan baik mulai dari sekarang, yang mana kita sesama manusia itu harus saling mendukung. Mendukungnya gimana, Pak? Mendukung dalam hal baik. Bahwasanya perbuatan bully ini tidak dibenarkan dalam sekolah kita. Maka untuk itu kita selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu menjadi manusia yang berakhlak mulia, kemudian juga yang memiliki akhlak terpuji dan dijauhkan dari akhlak tercela. Maka dari itu juga kita selalu beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu didekatkan dengannya, selalu dikasihani, selalu sayang kepada kedua orang tua kita, dan kita memiliki sifat kasih dan sayang kepada antar sesama. Maka dari itu, mari kita mengambil kesimpulan dalam hal ini untuk akhir pembelajaran bimbingan konseling hari ini. Berdoa, kita mulai. Semoga doa ini ya menjadi kebaikan buat kita, terutama kamu sebagai seorang anak, agar kamu itu bisa menjadi contoh yang baik, khususnya di sekolah dan juga di dalam rumah kamu dan lingkungan masyarakat.
Ya. Oke. Dan di sini juga Bapak selaku guru bimbingan konseling di sekolah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua dalam layanan kita hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, SMK. 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 Oke. Terima kasih untuk kamu semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.